Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin. Khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ana wa ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Syu'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di dalam diri setiap manusia ada sifat yang disebut sifat basyariyah. Sifat yang cenderung mengajak melalaikan Allah. Di dalamnya ada nafsu nafsiyah, dan juga ada nafsu amarah. Di dalam nafsu nafsiyah akan melahirkan sifat-sifat yang tercela, seperti halnya riya, takabur, hasud, selalu memenangkan dirinya sendiri, yang intinya sifat basariyah itu menekankan ruh Anda untuk beriman terhadap selain Allah atas segala apapun, baik yang berkuasa, yang berperan, dan lain sebagainya. Siapapun ruh Anda tatkala sifat basariyah itu mendominasi di dalamnya, maka itulah yang disebut ruh sebagai budaknya hawa nafsu. Kalau sudah begitu, otomatis ruh itu tidak akan pernah bisa sampai pada Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Nafsu-nafsu di situ dengan cara liciknya menjadikan setiap ruh diri manusia sebagai budaknya lewat beberapa hal cara.
Surat Ibrahim Allah katakan wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Dengan liciknya nafsu memakai kesenangan dunia itu menghidangkan terhadap setiap diri ruh. Bagaimana caranya ruh itu tidak bercinta pada Allah, tetapi bercinta terhadap kesenangan dunia. Ketika dinul haq itu disampaikan di tengah-tengah masyarakat, nafsu atau iblis memakai sistem bagaimana caranya umat manusia menolak. Wa yasudduna an sabilillah, selalu dihalang-halangi. Dengan cara apa nafsu menghalang-halangi? Dengan liciknya nafsu memakai pengetahuan, ilmu terhadap beberapa orang yang disebut sebagai ahli kitab, akhirnya menolak ajaran dinul haq. Dengan dalil akal itulah yang mereka jadikan sebagai barometer sehingga menolak ajaran dinul haq. Andai kata mereka memakai iman, dia pasti akan menerima ajaran dinul haq Rasulullah ini. Dengan merasa dirinya orang yang ahli kitab, ahli hadis, ahli Quran, akhirnya merasa dirinya orang yang lebih baik, akhirnya dia tidak mau menerima ajaran dinul haq ini, alias selalu protes. Ketika di dalam forum dia tidak bertanya, tapi sifatnya terkesan ngetes. Baru-baru ini terjadi, ya dah. Sahabat kalau melihat live kemarin, ya, sampai saya guyu kekel ningati. Enggak menerima ajaran dinul haq, tetapi dia ingin tahu buktinya dari hadis yang menyatakan tentang bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan dinul haq. Isra Mi'raj juga begitu. Dua pandangan khilafani, ada yang biruhin fakot, artinya hanya ruhnya, ada yang berkata ma'a jasadihi, ada yang berpendapat sak jasati, sekalian jasadnya. Bukannya menerima jawaban kami, bahkan mengatakan kalau nggak bisa jawab, nggak usah jawab. Saya kembalikan, setinggi apapun ilmu pengetahuan syariah kita, tidak akan bisa menjamin Anda bisa melakukan apapun amaliyah dengan benar di mata Allah. Contoh ya, satu saja tentang sholat. Siapapun Anda ahli kitab, ya, ilmu hadisnya oke, ilmu Qur'annya oke, ilmu fuqahanya kitabnya oke, coba suruh sholat, hatinya kemana?
pasti lari dari Allah. Lari dari Allah menuju urusan dunia. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Karena ajaran dinul haq itu ditolak. Mengapa menolak? Memang nafsu dalam dirinya itu membikin bagaimana dalam dirinya takabur, rumangsa luweh apik. Kalau hatinya sudah dikendalikan takabur, gak mungkin mau menerima tausiah nasihat orang lain. Mesti dirinya ingin menasehati. Begitu. Awas. Ini sudah juga bermunculan tandingan-tandingan yang sifatnya bagaimana masyarakat itu enggak mau menerima ajaran dinul haq, dijatuhkan. Kemarin sudah ada upaya di situ. Allah kok dijatuhkan? Ya gak iso. Malah yang terjatuh dirimu sendiri. Wa makaru wa makarallah. Innallah khairu makirin. Jikalau kau membuat makar, tahu makar ya? Makar terhadap Allah, justru kau sendiri yang terperosok. Wa yasudduna an sabilillah. Enggak bisa kau halang-halangi mereka-mereka yang hatinya sudah condong menyang Allah dengan berbagai pola pikir ilmu kau. Tidak bisa, kecuali mereka yang tidak mau menerima ajaran dinul haq itulah terseret di dalam opini iman yang kau sebarkan di tengah masyarakat. Apa iman itu? Iman terhadap selain Allah. Merasa diri kita, keakuan kita yang alim, yang lebih baik daripada yang lain. Sudah. Bapak Ibu hadirin, liciknya nafsu di dalam dirimu membuat dirimu akan merasa lebih baik daripada orang lain. Ya Allah, bagaimana mungkin saya akan melakukan perintahmu sujud terhadap Adam, padahal sebab saya lebih baik kau ciptakan daripada Adam. Saya kau ciptakan dari tanah dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Lebih baik saya, bagaimana mungkin saya tunduk atau sujud terhadap Adam. Nah, sifat-sifat yang seperti ini yang tertanam di dalam basariyah Pak, lepaskan. Bagaimana caranya Anda bisa melepaskan sifat basariyah ini? Sistem pasti kami beritahukan, yang sering kami buka, kunci daripada Anda bisa melepaskan sifat basariyah supaya sifat basiroh itu muncul dalam hatimu dalam rangka mendekat pada Allah dan bertemu Allah hanyalah terletak pada az-zikru bisirril asrar. Zikir yang tanpa ngucap, tanpa lafat, tanpa kalam. Di dalam zikir sirul asr itu tertuang su'aul basyiroh, merasakan, mengimani sesungguhnya apapun yang terjadi semata-mata dari diriku Allah, bukan diriku manusia. Diriku manusia basariyahnya
sudah lepas Pak itu. Makanya tema pada malam hari ini, lepaskanlah sifat basariyah terhadap dirimu. Terus bagaimana melepasnya? Nanti kita bahas di dalam makalah 42 kitab hikam ini. 1. Nomor 2, nafsu amarah. Di situ ketika saat dirimu menghadapi kondisi yang didatangkan Allah yang tidak sesuai dengan sifat basariyah, pasti Anda akan ngamuk-ngamuk alias amarah atau marah-marah hatimu. Kalau api itu sudah menyala di dalam hatimu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Panas. Hatimu akan terasa panas, enggak enak, susah, gelisah. Itu pasti. Melihat tetangga kita yang selalu memungsuhi kita, panaslah. Melihat suami, istri, anak yang tidak mengikuti kita, panaslah. Ekonomi kebutuhan rumah tangga selalu kurang, satu sisi kita ditagih orang lain, gelisahlah. Udah, sampai kapan ini berhenti? Tidak akan pernah berhenti manakala Anda tidak lekas kembali kepada Allah. Nggak akan pernah berhenti. Bahasa Jawa, seseorang kalau sudah dilanda sering terhadap amarah, itu namanya bludrek. Bahasa ini bahasa apa? Bludrek niku bahasa Belanda Pak, bludrek. Ya. Bludrek itu apa Pak? Udah hati panas dan tidak mau menerima keadaan, marah, masuk marah, keluar marah, ya dah. Umpama jadi pemimpin, anak buah benjut kabeh, anak buah itu enggak nyaman, marah, terus marah, enggak cocok, marah gini, marah, udah. Sifat basariyah. 1, di dalam diri kita ada sifat namanya basariyah. Yang kedua, di dalam diri kita, ruh itu juga ada sifat namanya basiroh. Di dalam diri sifat basariyah, basirah melahirkan yang namanya nafsu lawamah pertama, yang kedua adalah nafsu mutmainnah. Kedua nafsu dalam dirimu itu mengajak taat pada Allah. Kalau yang basariyah ini ngejak maksiat. Kalau dalam sifat 2 ini mengajak taat. Taat dalam hal ini adalah sendika dawuh pada Allah. Dikasih miskin tidak susah, dihadapkan Allah jasmani kaya tidak takabur, dikasih Allah sakit jasmani iki, ruh tidak terasa sakit.
dikasih jasmani sehat, ruhaniah juga tidak takabur. Itu namanya qanaah. Qanaah itu menerima segala keadaan. Dengan keadaan qanaah inilah ruh menjadikan satu media untuk bertemu Allah di situ. Dengan keadaan sakit, sehat, miskin, kaya, mereka jadikan sebagai media untuk bertemu Allah di situ. Tentunya untuk memunculkan sifat basirah di dalam diri ruh tidak terlepas dari adzikru bisiril asrar. Kuncinya hanya di situ, Bapak Ibu. Kalau Anda hanya mengetahui dan mengamalkan zikir jahri dan siri saja, berapa puluh tahun pun, bila mana tidak kau sertakan sirul asrar, mohal Anda bisa kembali kepada Allah. Berapa banyak di antara umat yang menjadi korban. Berpuluh tahun dia melakukan hal itu tanpa zikir sirul asrar, tetap hatinya khauf, tetap hatinya ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah ketika saat menghadapi kondisi atau sikon yang tidak sesuai dengan sifat basariyah. Miskin jatuh, asalnya menjadi orang kaya, jatuh miskin, asalnya menduduki pangkat, jatuh menjadi orang biasa, asalnya di mata masyarakat terpandang, jatuh menjadi sampah masyarakat. Subhanallah. Ini namanya kolab. Kolab itu apa, Pak? Terperosok sudah di tingkatan yang paling bawah. Tapi tatkala Anda sudah menerima bahkan mengamalkan dzikir sirul asrar, itu tidak akan pernah terpengaruh dengan gebyarnya dunia, sekalipun gebyar itu miskin maupun kaya, nggak akan pernah. Inilah yang dimaksud Imam Ghazali dalam satu makolahnya, manakala ada seseorang yang bisa berenang ditaruh satu kolam yang tingginya air itu 50 meter, dia tidak akan tenggelam karena dia bisa berenang. Air itu laksana gebyarnya dunia, jiwanya tidak akan pernah mati, tetap hidup. Maksudnya dia tetap pada Allah. Air itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi jiwanya. Bapak Ibu, gak usah kita bicara 50 meter, kita bicara 4 meter yang tidak bisa berenang. Ayo suruh tenggelam, suruh taruh di situ. Apa yang terjadi? Tenggelam, akhirnya matilah dia. Artinya tatkala jiwa itu mau, ruh itu menghadapi kondisi duniawiyah apapun, dia tidak punya pegangan sirul asrar, dia pasti jiwanya akan mati terpengaruh oleh
air tersebut atau duniawiyah tersebut, yang intinya dia akan tambah kuat sifat basariyahnya. Jikalau sifat basariyahnya tambah kuat, maka sifat basiroh ini tidak akan muncul. Sampai kapanpun saya katakan, baik di dunia maupun di akhirat, jangan harap kau akan bisa bertemu Allah. Itulah mengapa Allah dalam keterangan syariat, habis orang meninggal itu ditanya tentang masalah marrobuka dan seterusnya. Siapa yang tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan siksa. Siapa yang bisa menjawab, dia akan tertidur bagaikan kemanten baru. Kemudian di akhirat muncullah yang namanya surga dan neraka. Mengapa itu muncul pembahasan itu? Laksana seseorang yang pergi menuju satu tujuan, ada dua, dia akan sampai, yang satu dia tidak sampai. Mengapa tidak sampai? Karena dia tersesat. Mengapa tersesat? Karena dia buta, tidak tahu jalan. Isyarah nar neraka, isyarah al-jannah rahmat, itulah diperuntukkan bagi ruh ketika saat di dunia belum bisa bertemu pada Allah. Lebih-lebih di akhirat pun tidak akan pernah bisa, kecuali mendapatkan rahmat syafaat dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui tema pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya melepaskan diri keakuan sifat basariyah kita. Qala musannifu rahimahullah, ukhruj metuwa sira min ausofi basariyatika, saking piro-piro sifat kemanungsaan ira. Wahai ruh, keluarlah kau dari beberapa sifat kemanusiaanmu. Apa sifat kemanusiaan kita? Kita sebelumnya itu ditampilkan nafsu yang menjerumuskan kita, yang kita hakikatnya tidak wujud. Nafsu membuat bagaimana kita merasa wujud. Sifat hakikatnya Allah itu adalah maha melihat, maha mendengar, maha berkalam. Nafsu membikin terhadap ruh supaya merampas hal itu. Akhirnya diri kita, manusia, ruh, merasa bisa melihat, mendengar, mengucap dan lain sebagainya. Dikatakan juga yang namanya takabur, riya dan lain sebagainya, itu adalah sifat wajibnya Allah. Artinya Allah maha bertakabur, ya. Nafsu membikin bagaimana kita merampas hal itu sehingga muncullah dalam diri kita keakuan manusia. Bapak Ibu, muncul sifat-sifat jelek itu diakibatkan karena kita mengikuti bisikan nafsu dalam diri kita. Akhirnya jatuhnya imannya ruh kita itu terhadap selain Allah. Yang mendengarkan aku, yang mengucap aku, yang segalanya aku, ini wekku dan itu wekku. Akhirnya itulah Pak, muncul namanya takabur, riya, hasud dan lain sebagainya. Ini sifat yang tertuang di dalam nafsu nafsiyah. Ya, bagaimana cara melepaskan hal ini?
Sebetulnya cara melepaskan itu belum masuk tema, tetapi biar lengkap. Di situ kan ada perintah, ya, lepaskanlah basariyah di dalam dirimu. Itu perintah. Perintah kalau tidak dibarengi dengan bagaimana cara melepas, ya nggak bisa. Makalah ini 42 ini mengatakan kata perintah, lepaskanlah sifat basariyah terhadap dirimu. Ini kalau tidak disertakan yang disebut sebagai sarah. Sarah niku penjabaran termasuk bagaimana cara melepaskan. Niki kan matan, bukan mantan lo ya, matan. Matan itu adalah global. Lah, di situ bagaimana perinciannya? Lah ini disebut syarah. Kita mengenal dunia kitab itu kalau matan itu adalah inti-inti, belum terperinci. Lah syarah itu terperinci. Apa? Penjabaran ketika global itu, umpama PMP ini matan. Syarahnya apa? Pendidikan moral Pancasila, itu syarahnya. Lah pendidikan yang dimaksud itu apa? Lagi syarah namanya, menjabarkan pendidikan itu adalah bla 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 bla. Moral itu bla 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 bla. Pancasila bla bla bla, itu namanya syarah. Makanya matannya kitab Hikam ini perintah, lepaskanlah sifat basariyahmu terhadap dirimu. Syarahnya bagaimana cara melepaskan diri. Sesudah kita diterangkan di dalam sifat basariyah mengapa kita disuruh untuk melepaskan. Di situ ada nilai negatif ruh terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Melepaskan beberapa sifat basariyah kita, angkuli wasfin munakisin. Angkuli wasfin saking saben-saben sifat munakisin kang bertentangan li'ubudiyatika maring penyembahannya ruh terhadap Allah. Bertentangan. Mestinya ruh itu diperintahkan makrifat pada Allah, kok malah ruh itu menghadap selain Allah. Ruh diperintahkan hanya bercinta pada Allah, tapi ruh ini oleh karena terpengaruh dengan sifat basariyah, akhir jatuhnya ruh bercinta terhadap kesenangan dunia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala aidan illa liya'budun. Ruh ini tugasnya hanya makrifat, hanya bertemu Allah. Itulah yang disebut sebagai menyembah. Urusan jasad, jasad iku mau melakukan sholat 5 waktu atau di luar sholat 5 waktu, jasad ini terserah. Yang penting ruh itu harus selalu bertemu Allah. Inilah yang ku maksud. Bagaimana mungkin ruh ini akan bisa bertemu Allah di situ, sementara ruh sifat basariyah itu selalu kelet, selalu mempengaruhi, menghalang-halangi diri kita? Nggak bisa. Satu sisi wa yasudduna an sabilillah, ruh terpengaruh
selalu dihalang-halangi oleh hawa nafsunya untuk menghadap pada Allah. Bapak Ibu, ini fakta yang terjadi. Hal itu terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat umat Islam syariatnya menengah ke bawah, enggak. Ini juga berlaku pada masyarakat syariatnya menengah ke atas, lebih-lebih. Sifat basyariah ini lebih kuat terjadi pada masyarakat menengah ke atas, sehingga lebih sulit kita menerima keterangan tentang basyirah, tentang dinul haq Rasulullah ini ketika saat kita menjadi masyarakat syariatnya menengah ke atas. Lebih susah, lebih angel kalau dibanding dengan masyarakat syariatnya menengah ke bawah. Mengapa saya bisa katakan hal ini? Selama 22 tahun Pak, saya menghadapi kondisi umat di tengah masyarakat ini. Mayoritas yang menolak ajaran dinul haq ini adalah mereka yang syariatnya menengah ke atas. Justru yang pandai ilmu syariat tentang al-hadis, tentang Al-Quran, fuqaha, kitab, mayoritas itu menolak. Mengapa demikian? Lihat surat Ibrahim ayat 3. Yang namanya nafsu wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Iku bahasanya nafsu. Kalau muhakamah ayat itu bahasanya orang-orang kafir yang mempengaruhi dirimu. Tapi di situ mutasyabihatnya adalah nafsu dalam dirimu. Wa yabghunaha, nafsu akan mengharapkan ruh itu iwajah, berbalik arah. Sudah diberikan jalan untuk menuju pada Allah, dihalang-halangi atau dibengkokkan oleh nafsu dalam diri kita. Akhirnya kita menolak ajaran dinul haq Rasulullah niki Bapak Ibu. Justru kebanyakan masyarakat syariat menengah ke bawah itu bisa terima. Kok bisa? Sama dengan saya kasih ibarat. Apabila yang namanya biji itu kita tanam lebih dalam, tambah kandel, tutupnya lemah, susah untuk naik ke atas tumbuh. Susah Bapak Ibu. Tertutuplah hati kita sebagai masyarakat menengah ke atas dengan keilmuan itu. Buktinya kita merasa diri kita yang alim. Udah di situ. Ingat Allah katakan wa yahjubunahum biilmihim bi'ibadatihim bi'amwalihim. Aku tutup kau hatimu terhadap diriku tentang keilmuan dalam dirimu, sebab kau merasa dirimu yang alim dan satu sisi telah menolak datangnya ajaran dinul haq ini. Tak tutup kau dengan ibadahmu yang kau lakukan, sebab kau merasa dirimu yang paling hebat, yang paling ahli ibadah daripada orang lain, karena kau menolak ajaran dinul haq ini. Kututupilah hatimu, ruhmu dengan harta bendamu, tak bikin kau tambah kaya, kata Allah. Enggak tambah melarat Pak, tambah kaya, sebab kau menolak ajaran dinul haq. Mula nek jenengan kepingin sugih dunya, ojo doyan ajaran Rasulullah.
Ayo nek pengen sukses urusan duniamu ojo ngaji ning Jaya Baru. Pertanyaan, Gus, berarti ngaji di situ ngejak melarat nggih? Mesti melarat ya. Bapak Ibu, atimu disugihno Allah. Urusan dohirmu dunyamu sugih utawa melarat iku urusane Gusti Allah. Tahukah kau bahwasanya apa yang kau kumpulkan innama amwalukum, apapun yang kau kumpulkan yang sifatnya yang kau kumpulkan mewah dunia, wa auladukum, termasuk anak-anakmu, ketika kau meninggal kau bawakah itu? Hei, tak takoki, kau bawakah itu? Allah katakan fitnatun, itu adalah ujianku yang ku sampaikan padamu. Apakah ruhmu wahai arwah berkasih mesrahkah kau tetap padaku atau terhadap hal itu? Berbahagialah mereka yang sudah membawa dinul haq. Laksana orang ditenggelamkan, dijatuhkan dalam kolam yang dalamnya 50 meter, tidak akan pernah dia tenggelam, alias hidup terus. Ini namanya hati yang tidak kena gebyare dunya. Angkuli wasfin munakisin, kau harus tinggalkan sifat basariyahmu yang dalam sifat basariyah akan memunculkan banyak sifat yang menentang pada Allah. Lepaskan itu. Li'ubudiyatika, krono arai nyembahmu. Makanya Rasulullah ditanya malaikat Jibril tentang ihsan. Ya Muhammad, mahuwa al-ihsanu, apa namanya ihsan itu? Dijawab, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika li'ubudiyaka, ketika Anda menyembah padanya, dalam hatimu seakan-akan bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, kau harus merasa selalu dilihat Allah. Itu kan posisinya ruhmu itu di sirul asrar, di tahapan su'aul basiro. Lah ini ditolak ya Pak, Bu. Bagaimana mungkin Anda bisa sampai pada Allah? Nggak bisa. Sehingga saya katakan, berbagai konten saya dengan bahasa yang sangat, menurut saya sangat tajam. Apa itu? Jangan kau anggap satu amaliyah sedikit yang disertai dengan makrifat Allah di hadapan Allah, jangan kau anggap sedikit. Jangan anggap tidak ada bobotnya. Satu amaliyah sedikit tetapi disertai makrifat pada Allah, itu lebih berbobot, lebih banyak daripada banyaknya amaliyahmu secara zahiriyah tetapi tidak disertai hati makrifat pada. Sebetulnya ini tajam, sangat tersinggung. Apa mafhum mukhalafahnya? Apa pengertian maksudnya? Anda amaliyah secara fisik apapun tidak akan ternilai di mata Allah sebagai bekal akhirat apabila Anda hanya beramaliyah secara syariah saja.
Paham? Berarti sholatmu, zakatmu, posomu, hajimu di mata Allah, di mata Allah miturut pandangan kacamata hakikat ora ono guna lan manfaate, tidak ada guna dan manfaatnya. Beda memang kalau melihat Anda dari kacamata syariah, mesti mengharapkan diterima insya Allah lah, begitu toh. Bagaimana mungkin Anda akan datang apa yang Anda harapkan sesuatu itu, sedangkan yang kau harapkan sesuatu itu maghrur, sesuatu itu selain Allah, nggak bisa. Apa mungkin kau itu nyata makan singkong, lah kau itu makannya itu di dalam mimpi. Laksana seperti itu. Iki cambuk loh Pak, cambuk. Urusan Anda ahli kitab tidak menerima, urusan hatimu sendiri. Ketahuilah saya mengatakan hal ini adalah mengkritik Anda supaya ada nilai di mata Allah apa yang terjadi pada dirimu. Satu hal pertanyaan saya, jawaban ya, benarkah ketika Anda menyembah Allah sementara hatimu lari dari Allah? Udah jawaban sendiri, sederhana. Aku nggak butuh debat, cuman tak kasih satu pertanyaan, benar atau tidakkah ketika kau menyembah katanya pada Allah hatimu lari dari Allah? Padahal itu terjadi terhadap dirimu. Kau gak usah berbohong. Tapi nafsu pinter Pak, mencari hukum untuk membenarkan dirinya. Lo pasti nih akan mencari hukum untuk membenarkan dirinya. Di hadapan manusia bisa aja kau tutupi dengan dalil atau hukum untuk membenarkan hatimu. Tapi di mata Allah bisakah? Nggak akan bisa. Terus manfaatnya apa? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Udah. Perintahnya di sini adalah lepaskan sifat basariyahmu. Kalau kau merasa alim, lepaskan kealimamu. Kalau kau merasa orang ahli ibadah, lepaskan itu dalam hatimu, maksudnya. Kalau kau merasa pangkat sugih, dunya sugih opo, lepaskan dalam hatimu. Jikalau kau tidak bisa melepaskan, akan mempengaruhi liubudika, penyembahamu terhadap Allah. Ruh itu tidak akan pernah benar. Apa sih manfaatnya? Lah kau di dunia ini hanya sementara. Coba diangan-angan, satu hari waktu di akhirat jika dihitung di dunia ini adalah 50.000 tahun. Hitungan dunia. Anda umur berapa sih? Paling pol 1000 tahun. 100 itu sukeh zaman sekarang Bapak Ibu. Makanya benar istilah orang Jawa, kita di dunia hanyalah mampir ngombe, mampir minum. Udah. Mengapa dia merasa lama di dunia? Karena kena bisikan nafsu kita sendiri, membikin bagaimana caranya seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Padahal kurang pirang dino bongko. Iya, nggak tahu toh kita, nggak tahu.
Kita sudah yakin setelah kematian jasad ini kita akan mengadakan satu perjalanan yang tidak ada batasnya. Ini Bapak Ibu, yang mereka banyak alal akhirah melalaikan hal ini. Itu semata-mata karena menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Coba kalau sudah menerima ajaran ini, beda lagi. Mengapa kita diperintahkan untuk melepaskan sifat basariyah? Litakuna linida'il haq mujiban wa min hadratihi qoriban, supaya terjadi muraqabah dan musyahadah. Apa muraqabah? Hatimu merasa Allah dekat, selalu dilihat Allah. Hatimu akan terpancar nur cahaya iman hanya pada Allah dari segala-galanya. Yang alim itu Allahnya, wis macam-macam. Intinya selain Allah, selain sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau gambarkan, yang segala-galanya. Selain daripada itu sudah tidak ada di dalam hatimu. Itulah musyahadah. Awalnya memang kita merasa selalu dilihat Allah. Selanjutnya akan terjadi hukum di dalam hatimu, imanul haq, hakul basirah. Apa? Sudah tidak ada lagi iman condong selain hidup itu sendiri. Inilah yang diharapkan Rasulullah, sehingga ketika beliau mau wafat, kaifa ummati ya Jibril, bagaimana umatku wahai Jibril setelah kau tinggalkan, ku tinggalkan nanti. Ini Bapak Ibu yang dikhawatirkan atau yang diharapkan oleh Rasulullah, kita sebagai umatnya supaya bisa sampai pada iman yang hak. Bapak Ibu, khusus saya sampaikan hal ini terhadap ahli kitab, ya. Sekali lagi, saya datang bukan karena apa-apa. Pertama, saya datang dengan membawa ajaran Rasulullah ini. Pertama, aku sayang padamu terkait masalah ukhrawiyah, kejiwaanmu, ruhaniyahmu, yang selama ini ruhaniyahmu menjadi budaknya hawa nafsu. Itu semata-mata bentuk rohimnya Allah terhadap dirimu. Yang pertama. Kedua, saya hadir di tengah-tengah umat itu hanyalah sebagai nadhirum mubin, hanya penyambung lidahnya Allah saja untuk menyampaikan mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil. Urusan selanjutnya terserah Anda. Sekali lagi, tidak ada niat sejelek kecil apapun dengan datangnya dinul haq di tengah-tengah masyarakat ini, ndak. Justru akan membebaskan dirimu dari belenggu hawa nafsu yang ada pada dirimu. Sehingga mengapa pasal 42 di dalam kitab Hikam niki dijelaskan untuk tinggalkan sifat basariyah, semata-mata Anda bisa untuk mendekat dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kuncinya ada di zikir sirul asrar. Dengan begitu Anda akan sampai pada zikir yang paling puncak, yaitu fana'u zikri,
yang dilahirkan dari ajaran tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Anda akan bisa fa'budun manakala dalam dirimu sudah berlaku la ilaha illa ana. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan, pertama, di dalam diri kita ada namanya sifat basariyah dan basiroh. Manakala di dalam diri kita ruh terkuasai oleh sifat basariyah, sampai kapanpun ruhaniyah tidak akan bisa kembali kepada Allah. Kalau tidak bisa kembali pada Allah, maka ruhaniyah itu akan tersesat sampai kapanpun. Kedua, manakala di dalam sifat basariyah dalam dirimu sudah menjadi jinak dikarenakan sifat basiroh itu menerima ajaran Rasulullah dan mengamalkannya, maka inilah yang disebut ruh. Jangankan di akhirat, di dunia pun dia sudah bisa kembali kepada Allah. Yang ketiga, urusan status fisik dohir kita apapun, apakah menjadi kades, menjadi rakyat, menjadi camat, menjadi bupati, sampai presiden, menjadi masyarakat biasa, menjadi sogeh, menjadi melarat, la yanduru ila suwarikum, Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat itu, tetapi Allah hanya melihat takwamu di dalam hatimu. Enggak urusan bah kita itu diletakkan Allah menjadi orang yang berada atau tidak berada, menjadi orang yang susah lahirnya serba kekurangan maupun tidak, no way. Artinya gak ada masalah. Yang terpenting adalah ruhaniyahmu. Dengan membawa takwa ini, kibarkan di tengah-tengah ketika saat dohiriyah berlaku apapun. Itu yang harus ditanamkan kita setiap saat dan waktu. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, ketika Anda sudah melepaskan sifat basariyah dengan sistem yang sudah diberikan, yaitu lewat zikir sirul asror, maka Anda tidak akan pernah tenggelam disetir dengan gebiarnya dunia. Itulah Bapak Ibu mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Untuk yang di majelis, kami persilahkan untuk bertanya sambil kita menunggu saudara kita yang ada di luar yang mengadakan nonton bersama, baik di wilayah Tegal, Jawa Tengah sekitarnya atau di Papua. Yang kemarin mohon maaf sinyal kami kurang mendukung. Alhamdulillah sekarang sinyal sangat mendukung. Kami persilahkan untuk yang di majelis, monggo. Yang di luar di jalur VC ya, VC video call di jalur simpati 082 141 295 309. Mungkin sambil menunggu di majelis di luar, silakan bisa untuk menghubungi, monggo.
Assalamualaikum. Untuk menghubungi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini Pak dan dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Pak. Assalamualaikum. Saking Bapak Sapi di Kudus. Kudus, silakan yang perlu ditanyakan. Ya, ini dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, Monggo langsung, Pak. ditangkap. Saking Bapak Sapi. Tanyakan. Ini mengenai hati saya. Kemarin saya melaksanakan dzikir Ashar ya. Sering lupa rokaatnya itu. Apakah itu berdosa? Mas. Inji, ketika hati terasa sering lupa pada Allah, apakah berdosa? Sudah cukup pertanyaannya? Mungkin audio di HP jenengan sampun? Sering lupa pada Allah. Iya, sudah. Ini Pak Yai. Maturnuwun atas jawabipun. Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada pertanyaan terkait masalah aku sering lupa pada Allah, apakah berdosa? Ini ada yang masuk lagi? Ada masuk lagi, kita kunci. Oh, panggah. Saya jawab Pak ya, dengan nomor yang sama. Ketika si hamba selalu melalaikan Allah, apakah ini si hamba termasuk orang yang pendosa atau berdosa? Kami jawab dari pandangan syariah dulu Pak. Ketika saat kita masih duduk di hukum syariat, sementara satu sisi kita belum mengenal tentang hakikat makrifat, siapapun kita pasti akan terpengaruh dengan nafsu diri di dalam diri kita, sehingga sifat basariyah pada diri kita itu pasti akan selalu menang. Inilah yang kami maksud, jiwa kita atau ruh kita dalam keadaan terjajah oleh nafsu. Inilah yang kami sebut ruh menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau dipandang dari kacamata syariah ini Bapak Ibu, itu enggak apa-apa. Pandangan syariah laksana seperti ini. Apakah salah seseorang ketika mata zahirnya ini buta, dia berjalan kemudian dia tertabrak oleh tiang atau tembok, salah enggak? Kita mau mengatakan salah, wong faktanya dia itu
buta, nggak tahu apa-apa. Kita kasih maklum. Yang perlu disalahkan dalam hal ini adalah seseorang ketika saat Muhammad sudah datang membawa ajaran dinul haq, tapi dia tolak itu. Padahal dinul haq ajarnya adalah liyudhirahu ala dini kulli. Wa qala aidan qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah ini dari perbudakan hawa nafsu. Kita tolak. Akhirnya kita lalai, baik di dalam ketika jasmani melakukan sholat, ruhani lalai pada Allah, ataupun bahkan di luar aktivitas sholat jasmani, hati pun lalai pada Allah. Karena sifat basariyah kita selalu menang di dalam diri kita. Inilah yang mestinya terkena hukum, di mana dia adalah orang pendosa. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Mereka mendustakan di dunia ini akan pertemuan terhadap Allah, alias tidak mau. Karena dia, alasannya mengapa tidak mau? Karena ruhaniyah menyibukkan diri bersukaria, bercinta dengan kesenangan dunia. Orang buta tadi sudah kita ingatkan, Pak, Bu, di depanmu itu ada orang membakar bata. Nggak percaya, dia tabrak itu. Ya sudah, inilah mereka yang pantas sebagai orang yang salah, sebagai orang yang tidak percaya. Kalau sudah dikasih tahu terhadap orang yang tidak buta, Pak, di depan kau ada cagak, ada tiang, ada tembok, nggak percaya dia, jalan aja terus. Sehingga tertabraknya dia dengan sesuatu itu, inilah letak hukum dia sebagai pendosa. Kecuali Allah tidak menurunkan Muhammad untuk menyampaikan hal ini, dimaklumi, tidak akan dikatakan sebagai pendosa. Ini kacamata syariat. Sekarang kita tarik kacamata hakikat. Kita yang sudah menerima ajaran dinul haq, berarti kita tidak membahas orang-orang ahli hijab. Ya. Kita membahas orang-orang yang sudah menerima ajaran Allah, selanjutnya dia mengamalkannya, tapi dia sering hatinya lalai pada Allah, dalam kurung masih ada sering hatinya iman selain Allah yang berperan atau yang lainnya. Apakah ini termasuk berdosa? Bapak Ibu, wala baghin wala adin innallaha ghafurur rahim. Bila mana olehnya Anda itu lalai pada Allah, ruh ini, ruhaniyah ini masih kecampuran lagi keregetan atau kejatuhan penyakitnya hati, lalai duniawiyah, sehingga imannya masih ada pada Allah satu tempo, tanpa Anda sengaja, maka ini tidak dikategorikan orang yang berdosa. Itulah bentuk proses Anda ketika di musyahadatul fana menuju musyahadatul kamil, dari kamil menuju musyahadatul baqa. Intinya siapapun kita, manakala masih dijatuhkan Allah
kekasih itu difana dan dikamil, masih kita itu ada di zona kadang kita itu bertemu, kadang tidak, kadang ingat, kadang lalai. Ini sama dengan seseorang puasa Ramadan. Ketika dia tidak sengaja untuk makan, lalai kalau dia berpuasa. Perutnya lapar. Di depan ada sate 10 sondok. Kita makan langsung. Habis itu sate, habis itu nasi, kuahnya juga begitu. Cuman tinggal 1 lening. Hati pisan. Dijatuhkan Allah, kita ingat kalau kita lupa. Manakala 1 lening, 1 eman-eman ya, kita teruskan, batal enggak? Batal Pak. Jadi yang 9 sondok ponjol separuh sondok, ketika kita melakukan makan itu dalam keadaan lupa kalau kita itu berpuasa, hukumnya tidak membatalkan puasa. Berarti kholwat sampai tidak batal, enggak batal. Lanjutkan, apalagi jenengan keadaan haid, orang perempuan. Ada yang tanya, saya belum 40 hari, saya berkholwat sampai 7 hari, tamunya teko, tamunya datang, apakah kita harus berhenti untuk kholwat? Jangan. Cuman saja mana amaliyah yang bersifatkan syariah, contoh sholat secara jasmani jangan kau lakukan. Zikir la ilaha illallah diucapkan di lisan jangan. Sholawat jangan. Cukup ruhaniyahmu sajalah yang melakukan zikir. Sir, lebih-lebih sirul asr, enggak ada masalah. Sebab kontekmu kholwat itu adalah membersihkan ruhaniyah, bukan jasmaniah. Cuman mengapa kita ditekankan sekaligus bersuci zahiriyah ini, toharoh itu semata-mata biar balan ya, biar ada keseimbangan antara hukum syariah dengan hakikat yang terjadi pada dirimu, dengan harapan orang dekat kamu itu tidak ada persoalan. Semata-mata seperti itu. Jadi Bapak yang ada di Kudus tadi yang bertanya, tidak berdosa manakala Anda tidak dengan sengaja untuk melalaikan pada Allah. Solusinya bagaimana biar gak mudah lalai? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala aidan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Sibukkan hatimu mulai pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, hatimu berzikir sirul asrar. Apabila itu mudah memakai media, silahkan pakai media, apapun mediamu. Apakah media jasmani, Anda mengucap la ilaha illallah, atau media jasmani yang berupa af'al, apa? Anda memegang apa dan melakukan apa, mencukur rambut, atau Anda itu bekerja apapun, ikut media, gunakan sirul asrar terjadi di dalamnya. Itu caranya ya. Ya, ada lagi kami persilahkan disenggai itu monggo yang ada di majelis barangkali ada, silakan.
Mungkin sambil menunggu di majelis di VC 082141295309, yang di luar silakan lewat VC, boleh lewat VN WA silakan. Pokoknya aja chat WA, leren moco kula. Ditelepon WA silakan, di jalur simpati kami persilakan. VN enggak masalah, silakan. Di jalur simpati Bapak, ojo di jalur dari Cikampek, di jalur simpati bukan di jalur Indosat. Silakan di jalur simpati, jangan di Indosat Bapak ya. Selalu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Seputih Raman, Lampung Tengah Gus. Kulo Pak Mujito, Pak Suwito. Kurang besar audionya. Bareng live Gus Muklason. Gus nderek tanglet. Jarene Mbah Yai niku terose benjing niku ajeng enten. Nggih, assalamualaikum saking Sampit. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sampit Bapak, Gus. Inggih. Pengen bertanya Bu Gus. Monggo. Begini Gus. Yang merasa, yang mendengar, yang melihat itu semuanya Allah. Jadi semuanya itu tidak ada lagi yang melihat, yang mendengar, hanya semata-mata Allah, kan begitu kan Gus? Nggih. Apakah begitu Gus? Nggih. Mungkin itu Gus pertanyaan saya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, pertanyaan dari Sampit. Bapak siapa ini? Tadi tidak sempat ku jawab, tanya, enggak apa-apa sudah. Kedudukan surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasannya hidup itu namanya Allah, itu Ahad Esa. Di dalam keesaan manakala ruh itu di posisi di situ, maka benar Bapak, tidak ada yang menyembah, yang disembah, tidak ada yang melihat, yang dilihat, atau mata yang untuk melihat. La ibasarun wa mubasarun wa basarun. Yang disebut orang yang sudah makrifat adalah semuanya itu sudah tiada. Artinya ini kalau kita bicara sudah di ahad, sesuatu yang tidak bisa kita arani, kita sebutkan. Bisanya itu terdiam, hati gemuruh, meledak-ledak. Hanya akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum arah di situ kita akan mengalami la yarawna li anfusihim syai'an. Tidak ada pernah dalam hati kita itu beriman selain daripada Allah. Justru dalam hati kita yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Berlaku hanya hukum Allah sajalah yang
berkehendak, hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang berperan. Dirinya si salik, si arif sudah tidak ada, sehingga itulah selanjutnya akan disebut sebagai ahad, yang di dalam hati sampean akan terjadi hanya satu, aku Allah. Siapa yang bicara aku Allah? Ya dirinya sendiri, dirinya Allah sendiri, bukan kita. Itu Pak namanya ahad. Jadi benar, tidak ada sebutan, tidak ada yang melihat dan yang dilihat, semuanya nama-nama itu sudah sirna. Oke, kita masuk di berikutnya. Di majelis sekali, silakan. Yang barusan masuk tadi. Ini nanti kalau video call gak jelas, mending di telepon biasa mawon, artinya nelpon lewat WA. Tolong Pak, VC kelihatannya suaranya putus-putus. Kita alih kepada telepon yang tidak bergambar. Namanya apa itu? Ya telepon WA, cuman tidak muncul gambarnya, gak muncul orangnya begitu. Silakan Pak. Mungkin di majelis. Kusarankan kepada para buya, para mursyid ya, yang sudah menggelar dinul haq, tolong bila mana panjenengan punya nomor kasihkan pada umat untuk klarifikasi dan tanya pada umat, sebab umat akan bingung dan banyak yang tidak paham, sehingga bisa cair maksudnya itu lewat tanya jawab. Mungkin ini sangat penting supaya umat tidak bingung begitu. Cuman resikonya jarang tidur kau, sibuk dengan jawaban, mboten napa-napa, cepet engko matine engko gampang. Ya, monggo di majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, badhe tanglet niki perbedaan antara sukma kali jiwa niku napa Gus? Sukma kali jiwa. Nggih. Lah terus apa sukma niku saged dipindahkan Gus? Maksudnya itu dialihkan ke media lain. Misalnya kados ke boneka itu. Sukma niku. Lah terus kaping 3 sukma ini dipindahkan ke boneka, misalnya ke media lain itu apa bisa Gus? Dipindah ke orang lain. Media lain, media lain. Nah, terus apa keterkaitannya semua itu dengan roh? Nggih. Sampun ngaten kemawon, matur nuwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jiwa ini ada kaitannya dengan ayat yang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Iki bahasanya adalah jiwa. Apakah yang dimaksud jiwa itu adalah ruh? Terus apa perbedaan ruh dengan jiwa? Di situ dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Jiwa yang
damai. Mutmainnah itu yang damai. Sesuai dengan pertanyaan apakah jiwa itu bisa terdiri dari nafsu nafsiyah atau amaroh atau nafsiyah atau lawamah atau mutmainnah. Itu jiwa. Dalam bahasa Jawa bisa disebut sebagai dulur papat. Apakah sukma itu? Sukma adalah roihan yang bersemayam di dalam akliyah, akal. Sukma itu bahasa Jawa, bahasa kitabnya adalah roihan. Roihan itu sesuatu yang ada kaitannya dengan cipto-cipto, berarti angan yang di dalam akliyah kita. Ini yang namanya sukma. Yang jiwa adalah dulur papat tadi, Pak. Nafsu-nafsu itu. Siapapun ruhnya itu manakala terkuasai oleh jiwa yang terdapat pada nafsiyah, maka condong hatinya itu terhadap selain Allah. Manakala ruh itu terkuasai oleh sifat basiroh, maka condongnya ruh itu hanya pada Allah. Terkait sukma itu nganut, Pak, nganut pada rajanya. Apa? Ruh. Bila mana rajanya itu dolim, sukmanya juga dolim, masyarakatnya dolim, prajuritnya dolim. Manakala rajanya itu, ruh itu tidak dolim alias taat pada Allah karena basyiroh, maka sukma atau roihan itu mengikuti. Sehingga seseorang kalau sudah tertata ruhaniyahnya sudah terbangun, secara otomatis jasmaniah itu terbangun. Terhadap orang lain itu selalu asor, tidak merasa ria, takabur dan lain sebagainya. Yang asalnya kita itu orang pemarah, akhirnya menjadi penyabar. Terhadap istri asalnya kita itu orang yang bakhil. 1 bulan dikasih belanja 10.000, akhirnya sekarang dikasih 1 juta. Itu kan menyesuaikan dengan keadaan. Tapi ada perempuan yang tidak melihat keadaan. Pokoknya 1 bulan 2 juta, yo 2 juta. Tidak melihat keadaan sang suami. Marah-marahlah dia. Ada, Pak, perempuan seperti itu? Enggak ada kan di sini? Ada, dan itu banyak, Pak. Ada yang karena alasan begini, Pak, saya hanya di madu. Wis, saya di madu, wis gak oleh wongi, yang penting oleh dunya, diperaslah kita. Dengan alasan anak, dengan alasan macam-macam. Coba tolong lihat keadaan suamimu. Istri yang baik adalah istri yang tidak memberatkan oleh suami. Melihat keadaan. Apa mesti dia pangkatnya sebagai bupati mesti berada terus? Belum tentu. Apa mesti
suamimu menjadi pengusaha ya toh, terbesar di Jawa Timur, mesti dia berada, suatu saat dia itu juga tidak ada, Pak. Kita aja yang melihat mandangnya itu enak, belum tentu kadang dia juga tiap bulan menanggung resiko hutang piutang lah gitu, Pak nggih. Ingat, rumus pabrik besar limbahnya juga pabrik kecil, limbahnya kecil. Pandai-pandailah kau hei istri untuk membaca kondisi suamimu. Jangan kau berorientasi status si kades mesti duitnya ukeh. Lho jane nggih, dalam 1 tahun 2,5 M, tapi ku duduk duit kades, duit masyarakat. Ya tinggal kadesnya aja. Amanah apa enggak? Cara untuk mentasarufkan benar atau tidak tergantung kadesnya. Umpama jadi kades. Bagaimana pendidikan Rasulullah? Utamakanlah kepentingan umat di atas kepentingan keluarga. Itu Pak Rasulullah. Kita meniru yo sak kuat-kuate, gak kuat yo didel ngoten lawan apa bingung-bingung. Ya. Itu prinsip Rasulullah. Bisa Anda tiru, bisa ndak. Utamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang kembali kepada diri kita. Yang namanya sampai pada ahad itu prosesnya kita ahadiyah dulu, berarti muraqabah dulu, habis itu musyahadah, tahali dulu, kemudian tajali. Kuncinya hanya di dzikir sirul asrar dalam hal perilaku rohaniyah. Sehingga mengapa saking pentingnya urusan rohaniyah, W.R. Supratman dalam lagu kebangsaan Indonesia tentang pembangunan, membangun itu rohaniyah diletakkan di depan. Bangunlah jiwamu dan bangunlah badanmu. Jadi jiwa itu adalah nafsu, kemudian sukma adalah angan-angan di dalam diri kita. Ya, jadi itu Bapak terkait masalah jiwa dan sukma. Yang kedua, apakah bisa ditaruh angan-angan sukma itu terhadap orang lain? Bisa Pak, bisa. Wong namanya angan-angan. Angan-angan dimasukkanlah terhadap orang lain dengan cara surat An-Nas ayat yang terakhir ya, alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, surat kedua dari yang terakhir ya, minal jinnati wan nas. Ditiupkanlah, nafsu akan meniupkan, membisikkan terhadap dada kita, maksudnya hati, untuk mempengaruhi angan-angan terhadap selain Allah. Lah nafsu membisikkan itu unsurnya satu dari minal jin. Apa itu jin? Korin pada dirimu. Itulah yang namanya nafsu. Kedua, wanas, manusia. Jadi manusia kita ini mempengaruhi dengan ilmunya untuk hati beriman terhadap selain Allah, untuk memuji, menyembah terhadap selain Allah. Padahal Rasulullah sendiri sudah katakan, innama ana basarum mislukum, aku sama dengan kau, makhluknya, manusianya. Oleh sebab itu sembahlah siapa yang ku sembah,
pujalah siapa yang kupuja, jangan kau menyembah saya, memuja saya. Begitu Pak ya. Oke. Selanjutnya ada, silakan. Di jalur telepon silakan yang sudah masuk tadi. Kalau kami menerangkan posisi tolong jangan telepon lagi dong. Nanti kalau sudah saya kasih kesempatan telepon silakan telepon, begitu. Silakan. Monggo di majelis. Ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya dari sifat basaria dan melepas keakuan diri, apakah sama dengan jihadun nafsi? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah melakukan proses tahalli ke tajalli dan atau proses menghilangkan sifat basariyah itu sama dengan mujahadatun nafsi? Sama Pak. Mujahadah itu peperangan. Iki diterima apa gak karo-karone podo cangkrik. Bu, tak pending dhisik ya teman ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. 95 309. Iya, halo, dari mana Bapak? Mungkin sambil menunggu. Kembali kepada pertanyaan di majelis tadi Bapak Ibu tentang masalah mujahadatun nafsi. Mujahadah itu memerangi. Nafsi itu nafsu diri. Diri basariyah itu perangono cek gak muncul. Sama. Ini tidak hanya di dalam waktu sepi. Tidak hanya di dalam waktu sepi saja, tetapi di dalam jasad ini rame atau jasad ini masih berinteraksi dengan urusan duniawiyah. Ini Bapak yang ada di Astapura, tolong di jalur Indosat Pak ya, jalur telepon Pak ya. Bapak Ibu, sama mujahadatun nafsi dengan penafian, pembersihan, peniadaan sifat basariyah terhadap kita. Caranya birriyadhati wal azkar. Riyadhah ada hubungan dengan jasmani. Ya. Jasmani. Lah jasmani ini kita berpuasa, kita toharoh, menjaga makanan, jangan sampai makanan yang dilarang oleh agama. Bisa jadi menjaga dengan hadas kecil dan besar. La riyadhah dzikir sirul asrar. Oke, silakan masuk Bapak. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Irwan Kang. Dari mana Pak? Dadapan Kang. Jawa nih kong, bon saged tahu. Bahasa Indonesia saja Pak ya, karena yang mendengarkan itu nasional. Nggih. Bahasa Indonesia. Bapak bisa bahasa Indonesia? Nggih, bisa. Silahkan bahasa Indonesia Pak. Nggih, saya usahakan Kang. Nggih. Begini Kang. Gimana? Di ajaran tauhid kan kita diusahakan untuk bisa fana. Iya. Nah, dalam fase fana ini kadang kan kalau saya angen-angen Kang, itu kan rasanya kadang itu kita terseret ke Jabariyah Kang.
Percaya ke bagaimana basariyah. caranya? Nggih. Bagaimana caranya atau apakah ada metode-metode agar kita tak terseret ke Jabariyah yang sesuai yang gampangnya gini lah kan? Jabariyah Gimana apa kita bisa basariyah? fana yang nggih? Gimana kita caranya bisa tetap fana di jalur yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Nyuwun bimbinganipun Kang. Nggih. Sampun nggih. Nggih. Sudah Pun ya. matur suwun, ngaten mawon. Nggih. Ya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi penanya yang di belakangnya, tolong ketika saat sudah kami menerima telepon, Anda tahan dulu ya. Nanti habis saya jelaskan telepon lagi. Nanti saya nggak uman waktunya. Yes, gak apa-apa tak layani sampai jam piro niki. Enggak. Nggih, bagaimana kita di jalur ahli sunnah wal jamaah kefanaan itu ya, ini dijawab dulu ya. Oke, masuk, mumpung masuk kami persilakan. Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima panggilan. Oh iki. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Untuk memfanakan sifat basariyah biar tidak terjebak di dalam Jabariyah, artinya bisa konsisten hanya Allah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, saya akui sebelum kita mengenal dinul haq atau tauhid la ilaha illa anta, kita tidak akan pernah mendengar, mendapatkan tentang zikir sirul asror. Nah, masuk. Apa? Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, dari mana dan sama siapa? Dari Jakarta, Gus. Ini langsung sama Gus ya? Iya, sampean sambil nonton apa ndak? Bagaimana Gus? Di situ sampean sambil mengikuti live streaming saya ndak sekarang? Lagi ngelihat, lagi menerangkan. Gimana Bapak? Mengikuti ya? Oke, silakan apa yang ditanya Ya. Bapak, silakan di Jakarta. Halo. Halo Gus. Halo. Oke, nanti bisa diteruskan Pak ya. Sementara tak tutup dulu sampai saya menjelaskan dengan sempurna pertanyaan yang sebelumnya tadi. Tolong nanti telepon lagi setelah kami menjelaskan terkait masalah yang yang belum saya jawab. Bapak Ibu hadirin, terkait bagaimana dengan cara mudah kita untuk memfanakan selain Allah. Kita sebelum mengenal tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kita nggak mungkin akan mengenal dan menerima zikir sirul asror, nggak mungkin. Sepanjang itu kita masih dalam kesulitan untuk menafikan la ilaha selain Allah dan mengisbatkan hanya Allah, sangat susah Pak. Dan atau kita memfanakan perkara selain Allah, sangat susah.
Hanya dengan jalan cara zikir sirul asrar lah ruhaniyah kita akan bisa melepaskan sifat basariyah, melepaskan, menafikan, memfanakan perkara selain Allah di dalam hati atas semua apapun, apakah yang berkehendak, apakah yang berperan, yang berkuasa, apapun itu nanti dengan mudah Bapak ya. Berarti harus mengenal, memahami sebelum melakukan praktek zikir sirul asrar. Di situ ada 3 tahap Bapak. Di dalam zikir sirul asrar, zikir yang tanpa ngucap, di situ ada 3 tahap. Mungkin bisa kami tulis di papan, bisa dilihat ya. Di dalam sirul asrar yang dilahirkan oleh tauhid la ilaha illa anta, di situ melahirkan zikir sirul asrar ada 3 pintu atau 3 tahap. Tahapan pertama adalah su'aul basiro. Apa su'aul basiro? Rasa iman yang hanya pada hidup itu yang segala-galanya. Ini tetap lakukan terus menerus selama 24 jam sesuai kemampuan di dalam dirimu. Di dalam zikir su'aul basiro itu fungsinya adalah merontokkan iman selain Allah di dalam diri Anda, termasuk sifat basariah Anda. Keakuan Anda sebagai makhluk itu dileburkan atau dihilangkan. Inilah yang kami maksud fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Satu penyakit di dalam hati seseorang manakala tidak lekas dihilangkan, maka bertambahlah penyakit itu. Makanya harus melakukan zikir tahap seperti ini. Setelah itu dianggap Allah selesai, Allah sendiri yang menilai, kita cukup hanya lakukan saja itu. Maka diletakkan pintu yang kedua adalah ainul basirah. Apa itu ainul basirah? Melihat. Satu sisi dikatakan ruh itu melihat Allah, satu sisi yang lain bukan perkaranya ruh bisa melihat Allah. Ruh itu sudah fana Pak, bertemu dan melihat satu paket. Berarti yang asalnya nama ruh itu jadi nama hidup. Berarti yang melihat hidup adalah hidup sendiri. Ini sifat basariah sudah lepas Pak. Jangankan dirinya hamba, makhluk lainnya sudah tiada. Inilah yang dimaksud pengertian la ilaha illa ana ini Pak. Akhirnya Allah memberikan ketegasan pintu yang ketiga. Apa itu? Hakul basiroh. Apa itu hakul basiroh? Sudah benar imanmu, tegak, jadi tidak goyah Pak. Sekali Allah tetap Allah. Di masjid Allah, di WC Allah, dimanapun juga Allah. Udah nggak goyah ini. Di kaya, di miskin Allah tetap. Aku. Inilah yang dimaksud dalam hadits qudsi. Jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifat zatku, tapi sembahlah aku. Ini maksudnya ada di sini. Barulah nanti Allah akan sampaikan Anda di la ilaha illa anta yang melahirkan zikir fana'ul zikri. Apa itu fana'ul zikri? Hatimu sudah kefanaan, kau tidak ngaku kau yang berzikir, kau yang ingat. Kau manusia itu roh itu bukan. Berarti yang zikir, yang ingat aku sendiri. Qadim ala qadim, qadim ala kudus. Begitu Bapak.
Oke. Selanjutnya iki diayahi maneh apa gak telepon iki? Mohon maaf yang di luar, ini yang di majelis cukup. Ya. Yang di majelis ada yang bertanya lagi? Ibu tadi sudah kejawab Bu ya? Oke. Oke Bapak, waktu kita juga terbatas, mungkin bisa komunikasi lagi besok kapan hari. Ya, mohon maaf sekali lagi yang ada di luar, nanti kita akan agendakan lagi hari Sabtu yang akan datang untuk komunikasi lain. Niki Astapura masuk sesuai dengan janji. Satu kali lagi, oke, mohon maaf. Satu kali lagi, silakan Bapak Astapura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, alhamdulillah bisa ngobrol walaupun lewat WhatsApp, saya bertemu ya, mendengarkan suara. Ya. Ini ada satu pertanyaan mengenai sholat. Sholat. Ya, sholat yang dilakukan oleh jasmania ini, Gus. Jadi sholat mengenai jasmania ini, padahal kita sudah niatnya itu sudah kepada Allah, tapi kadang-kadang di pikiran itu masih banyak begitu yang lain-lainnya begitu, Gus. Ini kan sholat di jasmania ini banyak meminta begitu kepada Allah, ya kan? Iya. Jadi bagaimana itu, Gus? Tolong dijelaskan mengenai sholat di dalam jasmania itu masih banyak pikiran-pikiran yang masih terlintas begitu, Gus. Jadi tidak secara khusyuk begitu, Gus. Yeah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memberikan kunci bagaimana sholat yang benar, kita lihat dasar di dalam satu Al-Quran. Allah katakan hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya sholat yang dilakukan oleh jasmani was-sholawah as-sholawah ay al-maktubah itu hukumnya wajib, iku hukumnya wajib khusyuk, wajib. Kita selama menerima keterangan di syariat tidak disentuh, kekhusyukan itu tidak disentuh. Pokoknya kita melakukan sholat lah gitu ya, nggak disentuh tingkatan wajib khusyuk, nggak disentuh. Mengapa tidak disentuh? Berbagai macam alasan. Bagaimana mungkin amaliyah sholat itu dikatakan benar, posisi ruhaniyah kita itu dalam keadaan menyembah selain Allah? Jawab sendiri. Allah katakan wa ma umiru, dan tidak kuperintah, gak diperintah, illa liya'budullaha, kecuali hanya pada Allah. Tapi fakta di lapangan lari dari Allah. Ini sampai jawab, benarkah sholat yang seperti ini? Aku nggak usah jawab, aku yang bertanya sekarang, benarkah sholat yang seperti ini? Bapak Ibu, mengapa di dalam setiap ayat Al-Quran ketika menjelaskan tentang masalah sholat itu memakai kalimat koma, tidak fa'ala, koma, ya,
bukan fa'ala. Apa artinya koma dan fa'ala? Koma adalah menjaga, fa'ala adalah melakukan. Enggak ada di setiap ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah sholat itu memakai fa'ala. If'alu, enggak ada. Mesti koma, menjaga. Ini tersentuh pada kalimat berikutnya. Habis wassolawat hafidhu ala sholawah, menyentuh pada wassolatil wusta, sholat yang di tengah. Yang dimaksudkan di tengah adalah sholatnya ruhaniyah kita, bukan jasmaniyah. Wakumu, lah ini koma yakumu, wakumu, tegakkanlah, jagalah, lillahi, karena Allah, qanitin, hal keadaan ruhaniyah, qanitin ay khosyi'in, wajib khusyuk. Hal dengan sahibul hal itu tidak bisa dipisahkan. Ruhaniyah dengan khusyuk tidak bisa dipisahkan. Berarti wajib Bapak Ibu keadaan hatimu itu khusyuk ketika jasmani melakukan sholat 5 waktu. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana caranya ruhaniyah jenengan tidak teringat kepada selain Allah, urusan akliyah teringat terhadap selain Allah, itu memang mestinya. Tapi ruhaniyah yang kami maksud, jawabannya cuman satu: sibukkan ruhaniyahmu, nyertakan sirul asrar. Titik. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sudah gabung belum bisa terjawab mungkin mohon maaf. Besok Sabtu kita berjumpa lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.